Kabupaten Samosir atau Tanah Debata bagi orang Batak terkenal dengan daerah wisatanya yang begitu mengagumkan. Pesona keindahan alam menjadi daya tarik yang memukau. Banyaknya peminat wisata yang melancong ke daerah ini menjadikan peluang bisnis bagi masyarakat sekitar terbuka lebar. Pulau Samosir punya lahan berbatu, serta memiliki tingkat keasaman tanah yang tergolong tinggi, yaitu 4,5 sampai 5,5. Karena lahan kurang subur, budidaya tanaman pangan maupun hortikultura di Samosir harus dilakukan dengan penambahan pupuk organik. Hal ini yang menyebabkan tanaman yang dibudidayakan di Samosir hanyalah tanaman jenis tertentu. Saat ini pengembangan pertanian di Pulau Samosir masih terbuka. Bila pengelolaan lahan dilakukan dengan baik, maka produktivitas tanaman bisa ditingkatkan. Potensi pertanian yang ada di Samosir adalah bawang, kopi, padi, serta kacang tanah. Peluang episode kali ini menyusuri potensi pertanian kacang tanah. Sosok pengusaha yang satu ini memberikan edukasi bahwa kesuksesan bisa dicapai dengan biaya yang ekonomis jika ada kemauan, keinginan, serta kerja keras. Saksikan kisahnya dalam Peluang episode kali ini. Kacang tanah merupakan tanaman polong-polongan atau legum dari famili Fabaceae dengan nama latin Araceae hypogaea. Adalah salah satu makanan yang kaya akan protein. Kacang tanah kaya akan lemak serta mengandung protein yang tinggi. Kandungan protein pada kacang tanah jauh lebih tinggi dari daging. Kacang tanah juga mengandung bahan yang dapat menjaga ketahanan tubuh untuk mencegah beberapa penyakit. Mengkonsumsi kacang tanah dapat mencegah penyakit jantung, batu empedu, dan menjaga kadar kolesterol dalam darah. Kacang ini banyak dibudidayakan dan merupakan kacang terpenting kedua setelah kacang kedelai. Potensi kacang tanah di Samosir dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membuka usaha oleh-oleh khas Samosir. Salah satunya adalah Pak Binsar. Ia mengolah kacang tanah menjadi kacang rondam. Usaha ini sudah ditekuni Pak Binsar serta keluarganya kurang lebih 30 tahun. Pak Binsar serta keluarga terus mengadakan perbaikan untuk tetap mempertahankan usahanya. Halo Pak Binsar, apa kabar? Siap, Bu. Nah pemirsa, kali ini kita sudah bersama dengan Pak Binsar Nadeak, salah satu pemilik dari kacang rondam khususnya Ude Lambok yang ada di Jalan Ronggurni Huta Pangururan Samosir. Nah pemirsa bisa tahu kan, kacang rondam Samosir Ude Lambok yang seperti ini nih kemasannya nih. Sejak kapan sih Pak Ude Lambok yang memproduksi kacang rondam Samosir ini dibuka dulunya? Dimulai. Masalah prosesnya Bu, dari dulu gitu. Sejak kapan sih dulunya? Itu turun-temurun Bu, dari tahun 80-an. 80-an. Iya. Berarti udah lama, 30 tahunan pemirsa. Nah, apa sih Pak filosofi dari kacang rondam ini sendiri? Kalau di luar itu kan kita bisa lihat dan banyak dengar kalau ada kacang kulit, kacang garing, kacang bawang, dan sebagainya. Ini ada kacang rondam Samosir. Apa sih makna di balik kacang rondam ini sendiri? Makna dari balik kacang rondam Samosir. Direndam dia Bu, pakai pasir Bu, gitu. Itu ciri khas dia. Rondam. Nah kalau di Indonesia itu rendam pemirsa, ternyata direndam dengan pasir. Dengan pasir, unik ya? Iya Bu. Unik. Nah kalau saat ini Ude Lambok ini bisa produksi berapa kacang rondam sih Pak dalam sehari? Satu hari itu bisa 250 kg. 250 kg. Wah. Nah untuk pasar Ude Lambok ini sendiri sampai
mana aja nih Pak? Keluar Kacang kota. rondam. Keluar kota. Iya. Keluar kota ya. Nah, pemirsa mengingat bahwa Samosir merupakan satu destinasi pariwisata yang banyak digemari oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Nah, bagaimana sih Pak prospek dari usaha kacang rondam di Samosir? Membuka usaha kacang seperti ini di tempat wisata seperti ini bagaimana? Lancar atau bagaimana? Oh, prospek kacang rondam Samosir. Sangat bagus. Sangat bagus. Sangat bagus, tapi tidak semua itu bisa membidangi masalah kacang itu, Bu. Maksudnya Pak gimana tuh tidak bisa semua? Istilahnya itu masalah harganya kacang itu gitu. Bahan bakunya pun mahal gitu. Semuanya sudah mahal gitu. Semua mahal tapi sampai sejauh ini masih bisa Dijalani. ya, masih bisa dijalani sampai sekarang. Seperti tadi masih bisa memproduksi 250 kg dalam satu hari. Itu sangat luar biasa sekali ya. Nah, untuk Ude Lombok ini sendiri Pak, perkembangannya dari awal 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu itu produksi berapa dan jatuh bangunnya itu gimana sih Ude Lombok ini? Jatuh bangunnya sampai sekarang dia itu, Bu. Nah, istilahnya masalah pemasaran barang itu ya istilahnya gak lama, Bu. Prospeknya lama. Gimana rasanya kacang itu masih lama, Bu, gitu prosesnya sampai sekarang. Lama-lama tapi akhirnya kacang rondam ini bisa dikenal juga ya. Rasanya itu. Dan bisa menjadi salah satu oleh-oleh khas Samosir pemirsa. Nah, untuk bahan bakunya nih Pak, ini kan kacang. Nah, pastinya ini kacang dari Samosir ya, Bapak ambilnya dari petani Samosir. Di mana Samosir juga salah satu penghasil kacang ya. Kacang tanah yang bagus. Karena kontur tanahnya itu bagus untuk penanaman kacang ataupun budidaya kacang pemirsa. Nah, Bapak ambilnya dari mana nih? Dari masyarakat Samosir sini atau Pangururan sini maksud saya? Pangururan sini atau dari kecamatan lain? Kecamatan lain. Kecamatan lain. Istilahnya kalau masalah di Pangururan, istilahnya kota. Petaninya nggak begitu luas. Tapi ini ambilnya dari kecamatan yang lain. Itu, Bu. Selalu ada nggak Pak yang masuk kemari atau pernah nggak kekurangan bahan gitu? Kalau masalah kekurangan bahan itu musiman, Bu. Musiman. Ya, kacang ini musiman, Bu. Gitu. Musiman. Nah, kalau sekarang lagi musim panen nggak? Iya. Lagi musim panen. Panen. Berarti kita bisa lihat dong petani yang pasok ke Bapak nih. Maksud saya, petani yang masuk ke Bapak dan saat ini lagi panen. Kita mau lihat nih budidaya tanam kacang tanah Samosir. Kita bisa lihat, Pak? Bisa, Bu. Bisa. Dan nantinya akan dipasok ke usaha Bapak ini untuk dibuat kacang rondam Samosir. Kita lihat ya Pak ya, Iya, usaha ataupun Bu. budidaya dari kacang tanah. Kita ke sana ya Pak ya. Oke. Pengembangan suatu daerah tidak terlepas dari peran serta masyarakat sekitarnya. Masyarakat Kabupaten Samosir yang mayoritas berprofesi sebagai petani harus meningkatkan produk-produk pertanian. Budidaya kacang tanah efektif dilakukan di tanah gembur. Penggemburan dilakukan dengan mencangkul tanah. Budidaya kacang tanah bisa dilakukan dengan bedengan atau tanpa bedengan. Penggunaan bedengan perlu dilakukan bila kondisi tanah rawan tergenang air. Penanaman kacang tanah bisa dilakukan dengan jarak tanam tertentu. Penentuan jarak tanaman ini untuk membantu perkembangan tanaman kacang. Setiap lubang tanah diisi dengan 1 biji kacang tanah. Sini ya Pak ya. Horas Sinang. Ya. Inilah salah satu petani kami. Petani kacang tanah ya Pak ya. Iya. Oke, yang nanti Mau diproses kacangnya ke Ude Lombok. untuk pembuatan kacang rondam. Kacang rondam. Oke deh Pak. Ntar dulu Bu ya, ngomong dulu ntar ya Bu ya. Iya. Dulu bareng Bu. Iya. Nah Bu, ini petani kacang tanah ya. Iya. Banyak ya Bu ya kacangnya, luas nih. Iya. Luas. Ini mau panen ya Bu ya? Iya. Mau panen kacangnya. Iya. Berapa bulan sih Bu biar kacang tanah ini bisa panen? Kalau baik musim bisanya 3 bulan. Kalau enggak baik musim 3,5. 3,5.
Iya. Berarti 1 tahun itu bisa 3 kali putaran kacang tanah ya Bu ya? Iya, kalau bagus apa musim. Musimnya bagus ya? Iya. Oke. Ibu, kalau Ibu sendiri tiap tahun nanam kacang atau diselang-selingi sama tanaman lain Bu? Kalau Ibu sendiri? Iya, adanya jagung, Jagung ya? kacang, gitu kalau baik musimnya. Kalau baik musimnya. Musimnya, iya. Nah, kalau untuk tanaman kacang, ini kan nanti diolah untuk berbagai jenis makanan. Ada yang ngolah menjadi kacang kulit, salah satunya tadi kacang rondam. Nah, untuk hama dari tanaman ini sendiri apa sih Bu, Ibu sebagai pembudidaya kacang tanah Samosir? Apa sih Bu hama-hama yang sering mengganggu kacang tanah ini sendiri? Iya, adanya giluk. Kalau Ya, kalau musim giluknya nggak bagus apanya ini. Buahnya ya? Iya, iya. tidak hanya di daun saja. Di daun adanya, ada di daun, ada di buahnya. Berarti ini kalau udah bercak-bercak ini udah kena giluk pemirsa ataupun Iya, ulat iyalah. ya. Iya. Dan kadang juga sampai ke buahnya ya Bu ya. Iya. Nah, kalau ini Bu menggunakan pupuk organik atau non organik nih kalau untuk budidaya kacang di Samosir ini sekarang pakai orbuk atau Oh, kalau pertama apa pupuk kandang, pupuk kandang ya? baru ditambahi pupuk apanya. Pupuk non organiknya ya, Iya, seperti iya. urea dan Iya, lain-lain. iya, iya. Nah, kalau penanamannya ini Bu, jaraknya satu pohon sama pohon lain berapa sentimeter sih kalau ini kira-kira? Kira-kira 10 ya? 10 cm. 10 Iya, 10 cm. Nah, kalau Ibu sendiri ada berapa luas nih? Luas sekali nih. Berapa luas nih Bu tanaman kacang tanah sekarang? Luas sekali ya, sampai ke belakang. Ya, luasnya. Sehektar Iya, tapi enggak Hektar. punya satu orang. Berarti punya kerja sama semua. orang. Iya, iya. Oke. Nah, kalau untuk masyarakat di sini mayoritas menanam kacang sepertinya atau ada tanaman lain yang mayoritas ditanam di Kampung Ronggurni Huta ini, Bu? Iyalah kacang, jagung, Seperti tadi ya. kopi, ini kalau bayi apa musim bisa nanam ini. Iya, iya. Nah, kalau misalnya biasanya nih, Ibu kalau udah panen, harga pasaran kacang kulit ini per kilo atau dijual per goni ini, Bu? Bisanya per kilo, bisanya per goni. 1 kilo Ibu jual berapa nih sekarang? 12.000, iya. 1 kilo. 1 kilo. Lumayan ya, Bu ya. Ya, lumayan. Itu menutupi Menutupi apa? menutupi modal berarti ya. Ya modal untuk makan gitu. Oke deh, Bu. Ini mau panen tadi ya, Bu ya? Iya, iya. Oke, kita lanjut panen ya, Bu ya, di sini. Iya, iya. Oke. Dan nanti pastinya dijual ke untuk Selambok, dibuat iya, untuk iya. pembuatan kacang rondam ya. Iya. Oke, kita mulai panen nih, Bu ya. Iyalah. Pak Binsar membeli kacang tanah dari beberapa petani yang berada di sekitar Samosir. Kacang yang diambil ini kemudian diolah Pak Binsar menjadi kacang rondam Samosir. Dengan menjalin hubungan yang baik, saat ini Pak Binsar mengajak para petani untuk tetap membudidayakan tanaman kacang tanah untuk membantu usaha kacang rondam. Dengan budidaya kacang tanah ini bisa membantu Pak Binsar untuk lebih mudah mendapatkan bahan baku untuk pengolahan kacang rondam milik Pak Binsar. Mengolah kacang tanah menjadi panganan cemilan telah menjadi sumber ekonomi bagi beberapa keluarga yang berada di Pangururan, Kabupaten Samosir. Awalnya Pak Binsar menjajakan kacang ini dari pesta ke pesta. Berkat ketekunan dan kerja keras yang dimiliki oleh Pak Binsar dan keluarga, menjadikan usaha ini lebih dikenal oleh masyarakat serta para wisatawan. Dengan berkembangnya usaha ini, Pak Binsar tetap memperhatikan cita rasa dan kegurihan kacang rondamnya. Hingga saat ini, Ude Lambok mulai mendapat pesanan lebih besar. Kacang tanah telah menjadi brand image Samosir.
Pengolahan kacang tanah mempunyai proses yang cukup panjang. Mulai dari pengambilan kacang tanah, penjemuran, penyortiran, serta penggongsengan. Penyortiran ini berfungsi untuk memisahkan kacang yang berkualitas baik dan kacang yang kurang baik. Hasil penyortiran kacang tanah yang kurang baik ini bukan tidak bisa digunakan kembali. Kacang tanah ini diolah kembali dengan menggunakan alat manual yang terbuat dari kayu. Kacang ini dipukul terus-menerus. Kacang yang sudah dikuliti biasanya dijual kembali oleh Pak Binsar. Dengan hal ini pasti kacang tanah yang dibeli dari petani tidak ada yang terbuang. Semuanya bisa diubah Pak Binsar menjadi uang. Nah Pak, tadi kita kan udah lihat nih proses budidaya tanam dari kacang tanah. Sekarang udah Bapak beli nih kan? Ya, Ini proses selanjutnya nih untuk buat kacang rondam samosir itu gimana sih Pak? proses pembuatan kacang rondam samosir. Iya. Tadi kita dari petani Bu ya kan. Ya. Ini kacang dari petani itu langsung dijemur. Dijemur dulu Ya, berarti jemur dulu sampai kering. Ya. Itu seminggu. Ya harus kering lah. Itu tergantung cuaca juga. Itu mempengaruhi nggak Pak? Kalau misalnya kacangnya kurang kering nih, terus digongseng itu mempengaruhi nggak? Pengaruh Bu. Masalah rasanya dengan masalah mutunya, Ya. masalah banyak juga sih. Rasanya tuh jadi nggak begitu enak gitu. Dan pengaruh mungkin sama ketahanannya juga nanti. Ya ketahanan dia. Ya, ketahanan. Nah selanjutnya dijemur itu Pak, habis setelah itu diapain lagi? Itu udah sampai jemuran, Ya. langsung seminggu bisa penjemuran dia, ditampi, dibersihin lah. Seperti ini ya. Ya seperti ini Bu, dibersihin. Itu prosesnya yang bagus dipisahin, yang nggak begitu bagus dipisahin juga. Gitu. Itu fungsinya diapain tuh Pak? Nanti penggongsengannya juga dibedakan ataukah yang digongseng hanya yang bagusnya saja, kemudian yang kurang bagus itu dioper ke yang lain atau gimana tuh Pak? Kalau yang kurang bagus, istilahnya itu ke pedagang kecil, istilahnya ke tukang martabak, ke sate. Nah untuk tadi nih Pak, kan ada nih hasil sortiran yang kurang bagus. Itu bisa dijual berapa sih Pak? Sekilo sama yang jual martabak atau apa? Itu juga Bu, tergantung pasaran juga Bu. Pasaran Iya. biasanya berapa tuh Pak? Satu tumba, itu kan Iya. satu tumba. Yang udah bersih ya? Ya itu dia 25.000 satu tumba. Lumayan juga ya Pak untuk menambah pendapatan juga. Ya bisa ada aja dikit-dikit Bu. Nah kita udah lihat proses penjemuran, di sini pensortiran. Selanjutnya kita akan lihat proses penggongsengan dari kacang rondam. Kita lihat ya Pak ya prosesnya. Ya Pak. Kacang tanah pilihan atau berkualitas baiklah yang akan diolah di UD Lambok ini menjadi kacang rondam samosir. Penggongsengan pun dilakukan dengan menggunakan mesin penggongseng. Alat ini berupa silinder yang berputar secara horizontal. Penggongsengan dilakukan dengan cara memasukkan terlebih dahulu kacang ke dalam alat penggongseng. Selanjutnya langsung digongseng dengan cara mencampurnya dengan pasir. Karena itulah namanya disebut kacang rondam, yang artinya kacang yang direndam dengan pasir ketika digongseng. Proses penggongsengan ini pun harus tetap memperhatikan suhu api. Penggongsengan ini terus dilakukan sampai kacang menjadi kering dan benar-benar matang. Dengan teknik memasak seperti ini, kacang yang dihasilkan memang tidak berminyak, serta rasanya menjadi gurih dan renyah. UD Lambok ini jelas harus meningkatkan kualitas rasa yang khas dan mutu agar bisa bersaing dan menjadi primadona bagi mereka yang mengidolakan penganan kacang rondam ini.
Setelah melewati proses penggongsengan yang cukup lama, kemudian proses pengemasan. Seiring waktu dan masukan dari berbagai pihak, Pak Binsar pun mulai berpikir untuk membuat kemasan baru. Sebelum dikemas, harus terlebih dahulu memperhatikan kacang yang digongseng benar-benar sudah dingin. Proses pengemasan ini dibuat menjadi beberapa ukuran. Pengukuran yang digunakan Ude Lambok menggunakan takaran liter. Nah pemirsa, setelah tadi kita melihat proses panjang dari pembuatan kacang rondam Samosir, di mana tadi udah digongseng ya, sebelumnya dijemur, digongseng, kemudian ada pensortiran kembali nih. Itu yang unik di Ude Lambok ini karena semua melalui proses sortir ya Pak. Nah, iya. Iya, biar mendapatkan kacang rondam dengan kualitas baik. Nah, di sini kita mau kemas dulu pemirsa dengan packaging yang seperti ini yang khas dari Ude Lambok. Sederhana, tapi ini merupakan ciri khas dari Ude Lambok sendiri. Di sini ada berapa ukuran sih Pak untuk packaging dari kacang rondam Ude Lambok ini sendiri? Dari kalau segi ukurannya ada itu 6 macam. 6 macam ya? Iya. Ukuran berapa aja Pak? Yang ukurannya yang paling kecil yang harga 15.000. Yang agak besar dia, minta tolong dong. Yang ini? Agak besar dia 30.000. 30.000. Kalau yang ini 180. Ya. Ini 3,5. 350.000. Yang punya kalengan juga ada itu 3,5 juga. 350.000. Iya, ini 100.000. Paling kecil seperti ini ya. Oke. Nah, satu yang unik di Ude Lambok ini pemirsa, proses penakarannya itu masih tradisional. Yang di luar itu menggunakan gram, menggunakan timbangan digital biasanya. Nah, di sini masih menggunakan cara tradisional, menggunakan takaran seperti ini ataupun tumba ataupun liter. Oke, kita mulai packaging nih Pak. Kalau ini tiga muk ya? Ya, 3 muk. 3 muk. Nah sekarang teknik pemasarannya udah gimana sih Pak? Udah menggunakan teknik online atau masih menggunakan jualan langsung dari toko seperti ini? Oh, itu perencanaan itu nanti mau proses gitu, mau online gitu. Ya. Ini kayaknya tuh kasar rondam ini udah melebar dia sekarang dia. Sekarang prosesnya masih sederhana. Ya, langsung dia masih langsung. Tapi nanti ke depan ada niat untuk mengembangkan sampai baik online, baik offline-nya ya Pak ya? Iya. Oke deh. Nah, apa sih yang spesial dari kacang rondam ini Pak? Ini kan mengingat bahwa kacang gongseng seperti ini banyak di luar sana. Apa sih yang membuat kacang rondam ini spesial dibanding dengan kacang gongseng yang lain di luar? Oh, uniknya itu rasanya itu. Dimakan 1 tambah 2. Dimakan 1 tambah 2. 2 jadi 3 gitu ya? Iya, iya. Berarti tidak pernah merasa puas kalau. Iya. Berarti ini bahaya juga kalau dicoba Pak ya? Enggak, kayaknya enggak. Lama-lama bisa mengoras kantung juga. Oke. Nah saat ini kacang rondam ini didapatkan di toko sini aja atau udah diorder ke toko-toko lain? Bisa kita dapatkan di toko lain atau yang diproduksi di Ude Lambok ini hanya masih dijual di sini Pak? Udah, kalau masalah pemasaran udah diorder ke toko-toko yang lain juga. Di Ya. seputaran Samosir Di maupun seputaran Sumatera Samosir. Utara. Sumatera Utara belum? Belum nyampe. Ya. Kalau itu tadi masalah bahannya tuh bahan bakunya kayaknya kurang beda sama Samosir, kurang cukup gitu. Itu dia. Mengingat Bapak juga menggunakan budidaya ini ya, hasil budidaya dari kacang Samosir untuk mendapatkan rasa khas Samosirnya pemirsa. Nah ini nanti setelah kita kemas tahan sampai berapa waktu sih Pak ini? Ini tahan sampai 2 bulan. 2 bulan. Iya, gara semuanya gara-gara itu nggak ada pakai ituan, manual semua. Manual semua. Iya, Tanpa nggak bawang tanpa pengawet itu. Tanpa Iya. Benar sekali. 1 bulan bisa jual berapa kilogram ataupun berapa goni sih Pak Ude Lambok ini untuk kacang rondam Samosirnya? Mengingat jangka waktu kadaluarsanya juga singkat ya, 2 bulan. Berarti dalam waktu 1 bulan itu harus terjual semua yang diproduksi Iya. dalam bulan itu. Itu Berapa bu? bisa berkisar 200 karung lah gitu. 200 karung. Wow, 200 karung besar pemirsa. Bisa dibayangkan bagaimana produksi dari kacang rondam Ude Lambok. Ini 3 muk, kalau 3 muk saya kok belum penuh ya Pak ya? Kayaknya tuh
udah pas kali itu. Udah pas ya? Di situ yang bisa yang ngatur semua. Oke, salah satu. Nah, ini sejauh udah lebih 30 tahun Pak membuka usaha kacang rondam ini. Pernah nggak ikut pelatihan Pak? Entah dari Disperindak atau dari mana untuk pengembangan usaha ini pastinya. Pernah Bu? Pernah. Pelatihan apa tuh Pak? Kemasan Bu. Kemasan. Iya. Berarti kemasan seperti ini merupakan saran dari Disperindak ya? Iya Bu. Berarti kemasannya ini udah mengalami perubahan dari dulu-dulunya nih Pak? Hingga kemasan seperti ini. Kemarin tuh kemasannya sama juga, tapi ada perubahan dikit ya Bu. Masalah warnanya itu Bu. Warna sama mungkin Biar menarik dikit. sama image samosirnya di sini. Iya. Ada gambar samosirnya pemirsa. Kalaupun gambar pulau samosirnya di sini yang menandakan bahwa ini merupakan oleh-oleh khas Samosir. Nah, untuk harapan Bapak sendiri sebagai seorang pengusaha kacang rondam yang ada di Samosir ini, apa sih harapannya ke depan untuk pemerintah untuk pengembangan usaha ini, Pak? Ya kalau bisa pemerintah memperhatikan petaninya biar nggak jualan sendiri masalah usaha kacang ini. Itu aja. Salah bahan baku tadi ya. Bahan baku itu. Ya. Pemirsa, kita udah lihat tadi dari awal, dari sejarah usaha kacang rondam hingga budidaya kacang tanah di Samosir. Dari proses pengongsengan juga kita udah lihat sama proses pensortiran. Nah terakhir kita udah lihat nih proses packaging dari kacang rondam Samosir yang diproduksi oleh UUD Lambok. Sepertinya perjalanan kita di peluang kali ini berakhir sampai di sini. Pak, kami pamit dulu Pak. Terima kasih untuk banyak informasinya. Semoga bisa menginspirasi banyak pemirsa di rumah. Terima kasih Pak. Ini oleh-olehnya Bu dari UUD Lambok Bu ya. Wah, kita dapat oleh-oleh nih pemirsa. Kacang rondam Samosir yang diproduksi oleh UUD Lambok. Terima kasih banyak Pak. Saat ini usaha dagang Pak Binsar terus mengalami peningkatan. Perencanaan strategi pemasaran menjadi salah satu kunci utama kesuksesan sebuah usaha. Begitu pula dalam menjalankan peluang bisnis kacang rondam. Saat ini permintaan produk kacang rondam masih sangat mendominasi pasar. Keadaan ini tentu bisa dimanfaatkan sebagai sebuah peluang untuk memperluas bisnis kacang rondam.